Selamat datang di podcast Rute PTN. Buat kamu yang belum tahu apa itu podcast Rute PTN, jadi podcast Rute PTN itu berisi informasi, tips, trik, dan motivasi nih buat kamu. Tentunya semoga bermanfaat dan menginspirasi kamu ya. Support terus podcast Rute PTN dengan cara klik follow Spotify Rute PTN dan share ke teman-teman kamu ya. Halo teman-teman, balik lagi sama aku Odi. Dan di episode kali ini aku mau bahas tentang cara-cara belajar yang dimiliki oleh murid-murid terbaik. Mereka yang berhasil menjadi mahasiswa atau lulusan terbaik memang terkesan belajar keras untuk meraih semua itu. Akan tetapi, mereka yang berhasil meraih prestasi gemilang terbukti tidak pernah belajar sekeras yang kita pikirkan. Hal yang mereka lakukan adalah belajar dengan cerdas, yang sayangnya tidak diketahui oleh semua orang. Nah, gimana sih cara belajar cerdas ala murid-murid terbaik? Daripada penasaran, langsung disimak ya. Yang pertama, mereka belajar di luar kebiasaan. Membaca materi kuliah dari buku bacaan standar bukanlah bagian dari cara mereka meningkatkan kemampuan. Ketika mahasiswa atau siswa lainnya sibuk mencari buku referensi dari perpustakaan atau pinjaman dari kakak angkatan, mereka yang punya otak cerdas justru menggunakan cara lain untuk mendapatkan informasi yang menurutnya diperlukan. Berkelana dari satu perpustakaan ke perpustakaan lainnya, ikutan kuliah di luar mata kuliah yang seharusnya dia ambil, mengandalkan internet, serta mempelajari seluk-beluk ujian dari soal-soal tahun sebelumnya adalah cara belajar tersembunyi mereka. Mereka tidak hanya belajar dari sumber yang diberitahu saja, tetapi juga mencari sumber lainnya. Yang kedua, tidak ada istilah menunggu diberi materi. Buat mereka, untuk mendapatkan materi lengkap itu harus dicari sendiri. Sebagian dari kita mungkin mengandalkan bahan ajar dosen sebagai materi belajar. Setelah sesi kuliah, biasanya kita akan langsung mengcopy ke flash disk dan saat ujian, tinggal belajar dari sumber tersebut. Hal berbeda justru dilakukan oleh mereka yang punya nilai mumpuni. Alih-alih belajar dari materi yang sama, mereka justru gencar mencari sumber lainnya. Dengan bantuan internet, mereka berusaha mencari sumber tandingan yang bisa memperkaya khasanah pemikiran. Hal inilah yang menjadikan tugas kuliah dan hasil ujian mereka berakhir dengan nilai yang mumpuni. Yang ketiga, belajar sepanjang malam sampai kelelahan tidak ada dalam kamus. Kalau kamu berpikir bahwa mereka yang punya prestasi belajar baik akan menghabiskan malam dengan belajar mati-matian, itu pemahaman kamu salah besar. Bagi mereka, jam belajar tidak ditentukan berdasarkan kuantitas, melainkan kualitas. Daripada sibuk menghabiskan satu malam untuk belajar, mereka lebih suka belajar dalam waktu singkat, namun kaya akan manfaat. Di saat belajar dalam waktu yang lama, otakmu akan mengalami kelelahan. Rasa lelah tersebutlah yang justru membuat otak tidak bisa diajak bekerja sama secara maksimal. Yang keempat, buku teks mereka tidak dipenuhi oleh coretan stabilo berbagai warna. Murid terbaik lebih senang mencatat ulang apa yang sudah mereka baca. Memberi warna pada bagian buku yang kita anggap penting mungkin adalah cara belajar yang dari dulu kita gunakan.
karena menganggap dengan cara ini kita bisa lebih mudah dalam mengingat. Ternyata, cara belajar ini tidak dianut oleh mereka yang punya indeks prestasi mengagumkan. Mereka justru memilih untuk mencatat ulang materi yang dibaca, untuk menguatkan ingatan daripada hanya sekedar memberi tanda pada bagian-bagian dalam buku bacaan. Yang kelima, tidak kurang tidur jadi salah satu kunci prestasi. Tidur malam sesuai aturan 7-8 jam menjadi kewajiban untuk menjaga stamina tubuh berada di level terbaik. Dengan istirahat sesuai aturan, rasa lelah akan digantikan dengan kekuatan baru yang justru bisa membantu meraih prestasi cemerlang. Beristirahat juga memampukan otakmu untuk berkonsentrasi dengan baik. Jadi, mulai sekarang bagi kamu yang doyan begadang demi belajar, lebih baik kurangi kebiasaan tersebut ya. Mereka yang cerdas aja nggak segitunya kok. Yang keenam, murid-murid terbaik memperlakukan sesi bertemu dosen di kelas secara sakral. Siswa-siswa terbaik tidak akan membiarkan dirinya datang ke kelas dengan otak kosong tentang materi kuliah yang hari itu akan dibahas. Satu malam sebelumnya, mereka akan berusaha membaca materi kuliah, memahaminya, serta mencatat hal-hal apa saja yang ingin ditanyakan. Cara belajar ini efektif untuk membuatmu lebih nyambung dengan materi kuliah yang hari itu akan diajarkan. Poin untuk lainnya adalah mereka yang sering bertanya punya kesempatan untuk dikenal oleh dosen. Yang ketujuh, nilai baik atau buruk tidak serta-merta mereka terima. Segalanya dievaluasi demi hasil yang lebih baik di kemudian hari. Mengevaluasi jawaban setelah ujian adalah cara para siswa cerdas belajar. Melalui cara tersebut, mereka jadi tahu persis di mana letak kesalahan dan belajar untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Yang kedelapan, karena sadar tidak semua ilmu didapatkan dari bangku kuliah, mereka juga rajin mencari pengalaman di luar tembok kampus. Tidak hanya mengandalkan kegiatan akademik untuk menggali ilmu, mereka yang berstatus sebagai siswa terbaik juga gemar mencari pengalaman baik di level organisasi kampus dan pekerjaan sampingan. Bagi mereka, ilmu yang didapatkan di bangku kuliah tidaklah cukup untuk memuaskan rasa ingin tahu yang sedemikian besar. Sehingga, tambahan pengetahuan dari luar menjadi begitu esensial untuk dicari dan ditemukan. Yang kesembilan, konsisten dengan cara belajar yang telah dibuat adalah salah satu trik tersembunyi yang mereka miliki. Siswa-siswa terbaik pun konsisten dengan jadwal belajar yang mereka miliki. Mereka sadar betul, untuk mendapatkan hasil memuaskan diperlukan kerja keras yang terus dijalani. Dengan kerja keras dan sikap konsisten, kesempatan untuk menorehkan prestasi cemerlang akan semakin mudah diwujudkan. Yang terakhir, daripada menggunakan laptop, mereka yang berprestasi baik lebih suka mengandalkan catatan tangan untuk menuliskan materi perkuliahan. Meskipun terdengar sepele, namun penelitian membuktikan bahwa menulis dengan tangan memberikan kesempatan seorang siswa untuk mencerna informasi dengan lebih baik. Ucapan dosen yang dicatat ulang dengan menggunakan tangan juga memiliki peluang besar untuk diingat dengan lebih kuat. Cara belajar ini ternyata banyak diadopsi oleh mereka yang punya nilai akademik baik.
Mencatat materi kuliah menggunakan tangan terbukti berkaitan dengan nilai akademik yang didapatkan. Nah guys, itu tadi beberapa cara belajar terbaik yang dilakukan oleh siswa-siswa terbaik. Belajar itu memang perlu, namun yang lebih penting lagi adalah kamu tahu belajar yang efektif dan efisien. Pasalnya, belajar tanpa trik justru bikin kamu sulit mendapatkan hasil terbaik. Semoga informasi tadi bermanfaat ya. Semangat, sampai jumpa di episode selanjutnya.